Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk bro and sis dimanapun berada. Di dalam video kali ini saya akan berbagi atau sharing mengenai masalah relapse warning sign, atau bisa disebut tanda-tanda bahaya yang menyebabkan addiction itu kambuh. Sebenarnya banyak gitu, banyak, dan mungkin kali ini ada beberapa yang akan saya sampaikan dan nanti juga akan saya sampaikan berkelanjutan. Untuk tanda-tanda bahaya yang menyebabkan seseorang adiksi itu kambuh, itu yang pertama itu situasi di mana telah hilang struktur harian. Jadi situation loss of daily structure, maksudnya ya sudah tidak mematuhi lagi struktur atau rencana yang telah dibuat oleh edik atau pengguna yang notabene dia tidak mematuhi aturan yang ada, tidak sesuai dengan struktur yang sudah direncanakan, yang akhirnya ini akan merupakan menjadi suatu tandanya seseorang adiksi itu bisa kambuh karena dia tidak patuh dan taat dengan rencana yang struktur yang dibuat ataupun struktur yang dibuat untuk menjalani hari-harinya. Yang kedua yaitu tidak peduli dengan dirinya sendiri. Nah, ini udah ngaco kalau dibilang itu lack of personal care. Udah ngaco karena udah nggak jalanin strukturnya, nggak jalanin rencananya, terus juga dia nggak peduli dengan dirinya sendiri. Itu udah merupakan tanda bahwa pecandu itu sudah memiliki tanda-tanda untuk dia kambuh. Nah, ini tanpa disadari oleh adiksi dianggap remeh dan disepelekan karena dianggap enteng. Dia tidak memperhatikan dirinya lagi dan tidak peduli dirinya lagi, karena juga struktur yang dibuat sesuai rencana juga sudah tidak dipatuhi lagi dan ditaati. Dan juga selanjutnya itu ketidakmampuan secara efektif menetapkan dan mengetahui batas pemeliharaan diri itu di mana. Itu inability effectively set and maintenance limit. Jadi udah nggak mampu lagi, udah lost. Jadi tidak
sesuai dengan urutannya, dan dia sudah mulai tidak efektif lagi dalam menetapkan ataupun memelihara adiksinya, karena sudah tidak peduli dengan dirinya, dan juga tidak mematuhi atau strukturnya, tidak mematuhi rencana-rencana yang harus dijalankan seperti apa. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah hilangnya perencanaan yang bersifat membangun. Ya kan udah loss of constructive planning. Jadi udah nggak mungkin bisa diperbaiki kalau dia tidak kembali ke jalurnya lagi, kan udah hilang semua dari strukturnya, dari peduli dengan dirinya, terus dari efektifnya dia menetapkan kemampuan dia untuk memelihara adiksinya, apalagi dengan sudah hilang rencana yang bersifat positif. Nah, itu udah perlu di handle dengan sesama adiksi, karena dia akan hilang dan akan bisa kambuh ataupun menggunakan lagi. Apalagi apabila dia ditambah dengan kebimbangan atau indecision, nah itu sangat tambah parah, karena udah hilang kepercayaan dirinya, udah hilang peduli dengan dirinya, karena selalu bimbang. Apa yang harus diperbuat pun sudah tidak sesuai dengan rencana, sesuai dengan struktur yang dibuat, terus tidak efektif lagi dalam membuat rencana, karena merasa udah keluar jalur dan tidak peduli, merasa bimbangnya itu sudah gue kacau nih. Ini bisa menyebabkan seseorang adiksi itu menggunakan lagi. Nah, ini yang pernah saya alami. Dengan hal-hal seperti itu saya harus kembali ke track saya lagi, dan saya minta bantuan pada kanselir saya untuk mengulang lagi dalam artian saya harus membuat struktur saya yang hilang. Untuk struktur harian itu yang saya harus lakukan apa, berbuat apa, dan harus dibimbing lagi, dan harus konseling lagi, karena saya harus peduli dengan diri saya, butuh masukan orang lain, karena tanda-tandanya udah banyak keluar, dan saya pun tidak efektif lagi jalanin hari. Akhirnya ya harus banyak sharing, harus banyak konseling, harus banyak memecahkan masalah dengan konselornya. Ada apa nih bro, gue selalu bimbang dalam mengambil keputusan, dan ini terus berlanjut dan bertambah gitu. Bertambahnya itu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Jadi ini semua terjadi karena sudah tidak bisa menata apa yang telah kita lakukan seperti biasanya. Itu sudah jauh dari jalur rencana kita, dari jalur untuk kita untuk tetap menjaga kepulihan, yang intinya ya peduli dengan diri itu sangat penting.
Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, dan para pecandu yang sudah memiliki tanda-tanda seperti ini. Karena kalau dipaksakan, perilakunya dipaksakan untuk memaksa untuk dia tetap menjalankan itu, atau kompulsif behavior, ini akan jatuh dan akan kambuh. Jadi dalam untuk mengetahui tanda-tandanya kita kambuh itu, ya sudah terlihat jelas apabila dari struktur yang harian yang sudah hilang, terus tidak peduli dengan dirinya, terus tidak mampu untuk secara efektif menetapkan bagaimana cara meyakinkan bagaimana cara pemulihannya berjalan dengan baik. Terus kurangnya perencanaannya dari awal, dia sudah setting dengan konselornya, ditambah lagi dengan kedumbangan dirinya dalam melaksanakan pemulihannya, apalagi dipaksakan perilakunya untuk terus menghadapi hal seperti itu. Lebih baik di cooling down dulu, ditenangkan untuk berdiam diri dulu, untuk setting awal lagi apa yang akan selanjutnya dilakukan. Itu ya kembali back to square one lah, untuk menetapkan struktur hariannya seperti apa. Terus dia harus juga membangkitkan diri untuk peduli pada dirinya, menetapkan bagaimana cara pemeliharaan atau pemulihannya harus dijaga seperti apa, terus membuat rencana lagi dan dilatih untuk merasa yakin dan tidak bimbang, dan jangan dipaksakan. Mungkin sementara itu yang saya bisa sampaikan untuk tanda-tanda bahaya yang menyebabkan seorang adiksi itu kambuh. Itu ada berbagai macam. Baru saya bisa menjelaskan di video ini baru 6. Itu nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya, dengan harapan dan pesan dari saya, dari ke-6 tanda tersebut jangan kita anggap remeh, karena akan menjadi batu sandungan untuk pemulihan kita selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe Ridho Edik channel Drugs3, like and share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.